Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Persediaan dan Just in Time atau JIT. Presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Anggun Anggraini. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Hidayat, lalu nanti ada Pirama Aprijal. Langsung saja ke pembahasan materi. Pertama-tama kita bahas apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Secara sederhana, manajemen persediaan adalah proses mengatur dan mengelola stok barang agar tersedia dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan, mengurangi biaya penyimpanan, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selain itu, sistem ini juga membantu menyeimbangkan antara pasokan dan permintaan barang supaya perusahaan tidak mengalami kelebihan atau kekurangan stok. Setelah kita tahu pengertiannya, sekarang kita lihat bagaimana sistem persediaan secara tradisional bekerja. Manajemen persediaan tradisional. Pada sistem manajemen persediaan tradisional, pengelolaan stok masih dilakukan secara manual dan sederhana. Biasanya staf gudang menghitung barang secara langsung tanpa bantuan teknologi seperti komputer atau sistem otomatis. Selain itu, sistem tradisional juga memiliki siklus tetap, di mana pengisian ulang stok dilakukan sesuai ciri-ciri sistem tradisional. Ada beberapa ciri utama dari sistem persediaan tradisional. Pertama, pemesanan dilakukan secara manual, biasanya berdasarkan perkiraan atau pengalaman. Kedua, penyimpanan juga dilakukan secara manual, tanpa alat bantu otomatis seperti rak penyimpanan digital. Ketiga, rendah teknologi, artinya belum menggunakan barcode, RFID, atau software pengelolaan stok. Dan yang keempat, penyesuaian dilakukan secara periodik, misalnya hanya dicek setiap bulan atau setiap tahun. Sebagai contoh, sistem ini sering kita temui di toko-toko kecil di pedesaan, di mana mereka baru memesan barang saat stok hampir habis. Nah, setelah memahami sistem tradisional, kita beralih ke pendekatan yang berbeda, yaitu sistem just in case. Manajemen persediaan just in case. Sistem just in case adalah strategi di mana perusahaan menyimpan stok barang lebih banyak dari kebutuhan sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi risiko seperti lonjakan permintaan atau keterlambatan pengiriman barang dari pemasok. Ciri khasnya antara lain yaitu menyimpan stok berlebih sebagai cadangan, lalu bersifat antisipatif terhadap risiko perubahan permintaan. Tapi juga menimbulkan biaya penyimpangan tinggi karena banyak barang disimpan di gudang, dan seringkali menyebabkan modal perusahaan tertahan di stok. Walaupun begitu, sistem ini tetap dianggap aman karena menjamin barang selalu tersedia. Baik, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sistem just in time atau JIT yang berfokus pada efisiensi dan pengurangan pemborosan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aprijal. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada manajemen persediaan. Lalu ada prinsip-prinsip just in time atau JIT. Yang pertama ada minim stok, mengurangi atau menghilangkan persediaan berlebihan untuk mengurangi biaya penyimpanan. Lalu ada kerjasama pemasok, hubungan erat dengan pemasok, dan sistem pengiriman cepat untuk pasokan tepat waktu. Lalu ada fokus kualitas, perhatian tinggi pada kualitas dan efisiensi karena setiap cacat dapat menyebabkan penundaan. Lalu ada perbaikan berkelanjutan, mendorong perbaikan terus-menerus dalam semua aspek produksi dan manajemen persediaan. JIT juga menawarkan fleksibilitas produksi yang sangat tinggi, memungkinkan perubahan cepat sesuai permintaan pelanggan atau kebutuhan pasar yang dinamis. Lalu ada perbandingan tradisional versus just in time.
Dalam aspek biaya, tradisional persediaan yang sangat besar dan penyimpanan yang sangat tinggi dibandingkan dengan JIT yang persediaan minimal dan biaya penyimpanan yang sangat rendah. Lalu perbandingan dalam aspek fleksibilitas, tradisional kurang fleksibel berpegang pada jumlah yang tetap, jika JIT sangat fleksibel dan menyesuaikan dengan cepat. Untuk efisiensi, perbandingan tradisional cenderung menghasilkan pemborosan, jika JIT meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan efisiensi. Lalu resiko tradisional, persediaan berlebihan dan kadaluarsa, jika JIT resiko kekurangan jika ada gangguan pasokan. Lalu selanjutnya ada teori kendala atau Theory of Constraints atau TOC. Teori kendala dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt pada tahun 1984. TOC adalah metode manajemen yang fokus pada identifikasi, pengelolaan, dan penghapusan hambatan yang menghambat kinerja dan produktivitas organisasi. Konsep kunci TOC: identifikasi kendala, menemukan elemen yang membatasi kinerja sistem secara keseluruhan. Lalu prinsip evaporasi, fokus memecahkan kendala utama yang dapat berpindah lokasi setelah diatasi. Ada pendekatan 10 langkah, proses sekuensial untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kendala. Lalu ada Kanban manajemen, mengembalikan aliran pekerjaan untuk menghindari menemukan di titik kendala. Lalu yang terakhir ada tingkat efisiensi, memaksimalkan pengguna sumber daya terbatas pada kendala. Lalu TOC juga membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efektif melalui pengurangan inventory, peningkatan throughput, dan fokus pada biaya konsumsi kendala. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. JIT efisien dan hemat biaya. Just in time menawarkan efisiensi tinggi dengan meminimalkan persediaan, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan produktivitas melalui produksi berdasarkan permintaan aktual. Tradisional stabil tapi boros. Manajemen tradisional memberikan stabilitas dan keamanan persediaan, namun cenderung boros dengan biaya penyimpanan yang tinggi dan resiko persediaan yang berlebihan. Namun, pemilihan metode yang sesuai tergantung pada karakter bisnis, kebutuhan pasar, dan strategi perusahaan. Beberapa perusahaan bahkan menggabungkan elemen dari keduanya untuk mencapai keseimbangan yang optimal. Terima kasih. Hai teman-teman, kalian masih bingung mau kuliah di mana? Bagi teman-teman yang masih bingung mencari kampus yang keren dan terjangkau, Ayo wujudkan mimpimu bersama kami di Universitas Pamulang. Unpam, Semua. kampus untuk semua.